Kabar baik buat timnas Indonesia jelang Piala Asia. Pemain abroad andalan Shin Tae-yong siap kembali. Kabar baik datang dari pemain abroad Marcelino Ferdinand yang dikabarkan telah kembali menjalani latihan untuk segera kembali. Tentu saja ini jadi kabar menyenangkan buat timnas Indonesia. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior. Akan tetapi sebelumnya ia harus absen membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera. Ia memang datang ke Indonesia, akan tetapi Marcelino Ferdinand tak bisa bermain bersama skuad Garuda. Hal ini karena Shin Tae-yong memilih menepikan Marcelino Ferdinand yang masih dibalut cedera. Marcelino pun fokus menjalani pemulihan dengan klubnya KMS Kadeinze. Setelah menjalani pemulihan cukup lama, akhirnya ada kabar bagus. Marcelino dikabarkan sudah mulai menjalani latihan untuk bisa segera kembali bersama rekan-rekannya. Kali ini Marcelino sudah bisa menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali bergabung dengan tim. Tentu saja latihan ini dilakukan agar ia bisa segera mengejar kondisi para pemain lain. Sebab selama ini Marcelino hanya fokus latihan pada pemulihan otot saja. Akan tetapi saat ini ia mulai menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali. Itu menjadi kabar baik dan KMS Kadeinze berharap Marcelino terus menunjukkan semangatnya untuk segera kembali. Tentu saja penjelasan ini menjadi kabar baik buat tim asuhan Shin Tae-yong. Sebab timnas Indonesia akan segera menghadapi Piala Asia. Untuk itu Shin Tae-yong pasti membutuhkan pemain terbaiknya. Marcelino merupakan salah satu pemain langganan Shin Tae-yong, untuk itu ini sangat bagus. Untuk itu dengan membaiknya Marcelino Ferdinand ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Antara untung dan buntung, ranking FIFA timnas Indonesia naik 30 tingkat dengan syarat. Situasi terjebaknya timnas Indonesia di grup neraka Piala Asia 2023 nyatanya bisa menciptakan keuntungan sekaligus kerugian. Grup neraka Piala Asia 2023 dipandang menjadi keuntungan timnas Indonesia untuk mengatrol posisi di ranking FIFA. Kesempatan bertemu lawan tim raksasa membuat timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut. Sebaliknya, grup neraka Piala Asia 2023 juga memungkinkan tim besutan Shin Tae-yong babak belur di babak penyisihan grup. Langkah timnas Indonesia rawan terhenti pada fase grup jika tidak mampu menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia mendatang. Setelah hampir 16 tahun absen, timnas Indonesia berkompetisi melawan tim-tim terbaik Asia. Namun kembalinya timnas Indonesia di Piala Asia nyatanya tidak sepenuhnya disambut dengan rasa sukacita. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia terjebak di grup yang relatif sulit dan cenderung bisa dikatakan grup neraka. Berdasarkan drawing, timnas Indonesia yang menempati pos keempat masuk grup D. Di grup tersebut, timnas Indonesia harus bertemu lawan sekelas Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat kekuatan dan ranking FIFA yang dimiliki ketiga negara tersebut, timnas Indonesia jelas kalah jauh. Fakta tersebut seakan menjadi tantangan sekaligus ujian bagi timnas Indonesia apakah bisa mengimbangi lawan-lawannya di Piala Asia nantinya. Sebelumnya telah dikonfirmasi terkait pembaruan peringkat FIFA. Timnas Indonesia sendiri mengalami penurunan dalam peringkat FIFA. Salah satu pemain diaspora kembali mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemain yang saat ini membela Go Ahead Eagles, Luka Everin. Go Ahead Eagles sendiri jadi salah satu tim peserta kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu Eredivisie. Luka Everin menyatakan ketertarikannya memperkuat skuad Garuda IT disampaikannya saat diundang dalam wawancara YouTube sekaligus pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha. Dalam momen wawancara itulah diketahui, Luka Everin mengaku tertarik membela timnas Indonesia.
Luka Everink pun sangat terbuka bahwa PSSI mencoba meyakininya untuk dinaturalisasi agar bisa membela skuad Garuda. Kendati demikian, tentu Everink tetap akan memikirkan matang-matang untuk memulai proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jika benar-benar mendapatkan kontak langsung dari PSSI, Luka Everink mengaku bakal sangat menghormati upaya PSSI. Luka Everink sebenarnya sempat dihubungi meski tidak secara langsung oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja saat itu ia sedang cedera. Kondisi tersebut membuat ia masih enggan melanjutkan proses naturalisasi yang lebih serius. Luka Everink sendiri saat ini berusia 22 tahun. Luka Everink merupakan jebolan dari akademi klub elit di Belanda, yaitu Football Club Twente. Kondisi tersebut membuat Everink pernah satu tim dengan sosok Mees Hilgers. Posisi dari Luka Everink sendiri adalah fullback kanan. Sebelum hengkang dari Football Club Twente, Luka Everink sendiri pernah main 7 kali di tim senior. Lalu, ia kemudian diputus kontraknya oleh Football Club Twente pada Januari 2023 karena kondisi cedera parah dan kemudian ditampung oleh klub kasta kedua Liga Belanda, yaitu TOP Os hingga musim berakhir. Usai musim berakhir, Luka Everink langsung direkrut oleh Go Ahead Eagles dan tampil di ajang Eredivisie.